Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Edi Yusmanto, di Dialog Ruang Tengah. Edisi dialog hari ini istimewa karena kami, Bang Kapos, akan menghadirkan topik yang hangat, yang membuat Anda tidak akan beranjak dari tempat duduk dan terus akan menonton kami di YouTube maupun di Facebook kami di Bang Kapos. Kita akan berbicara panjang lebar soal 3 figur yang luar biasa yang saat ini sedang berada di Senayan. Beliau adalah Bapak Rudianto Tjen dari PDI Perjuangan. Kemudian ada juga Bapak Bambang Patijaya yang ada dari Golkar. Kemudian yang terakhir adalah Bang Zulistio atau biasa disapa dengan Bang Tio dari Nasdem. Karena ketiganya berhalangan, maka beliau-beliau yang terhormat mewakilkan kepada orang-orang yang juga terhormat di sini. Ada 3 nih sudah. Nah, udah ganteng-ganteng, udah rapi-rapi semua. Beliau adalah yang paling muda, ini yang paling keren, Muhammad Rizky. Beliau adalah Wakil Ketua DPD Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Assalamualaikum, Bang Rizky. Waalaikumsalam, Bang Edi. Sehat, Bang Rizky? Alhamdulillah, sehat terus. Yang kemudian yang di tengah, beliau adalah Bang Edi Iskandar, Sekretaris DPD Golkar Bangka Belitung. Assalamualaikum, Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Segar-segar semua nih, Ya. kita harus apresiasi itu. Dan yang terakhir adalah Bung Iman, Sekretaris DPW Nasdem Bangka Belitung. Assalamualaikum, Bung Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat, selamat. Sehat semuanya ya. Yang penting kita semua sehat hari ini. Dan topik kita pada hari ini adalah 3 partai politik di Bangka Belitung pertahanan kursi DPR RI. Ini luar biasa sekali. Dan tentunya di 2024 memang kalau menghitung waktu itu memang masih cukup relatif panjang. Tapi kalau orang politik bicara partai politik, waktu yang 2023 dan 2024 itu sudah justru semakin dekat. Lalu apa saja sih persiapan? Bagaimana ketiga partai ini mempersiapkan segala sesuatunya? Strategi apa yang akan mereka lakukan agar kursi ini menjadi tetap milik mereka? Ya, apapun itu, ikuti terus obrolan kita hari ini. Oke, Bang, di sesi pertama, Bang, kita akan berbicara soal strategi. Ya, kita akan berbicara soal strategi bagaimana mempertahankan kepercayaan pemilih. Kita mulai dari yang tentunya yang paling bukan yang paling ini ya, tapi memang sudah terbukti Pak Rudianto Tjen sudah beberapa periode. Ya. Bang Rizky mungkin bisa dibantu. Apa strategi yang sudah dipersiapkan? Baik, Bang Edi, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertamu di Bangka Pos ini. Jadi kalau kita berbicara strategi, sebetulnya ya banyak sekali strategi dalam internal partai terkait dengan kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Yang dimana kita tahu dari 2004 ya, PDI Perjuangan alhamdulillah mendapatkan suara terbanyak di Bangka Belitung. Yang tentunya dimana itu akan terus kita pertahankan. Pertahankan dalam hal ini adalah PDI Perjuangan selalu hadir dan ikut andil dalam kegiatan-kegiatan dan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Bangka Belitung, yang pada akhirnya masyarakat Bangka Belitung terus-menerus untuk mempercayakan kita. Nah, itulah strateginya. Strateginya adalah kerja ikhlas kalau saya bilang. Kalau saya katakan adalah kerja ikhlas, di mana PDI Perjuangan berupaya semaksimal mungkin untuk menyerap aspirasi dan juga melakukan kerja-kerja politik, kerja kerakyatan, di mana agar supaya masyarakat Bangka Belitung ini menjadi sejahtera, menjadi makmur, eksis di kancah nasional itu sendiri. Terkait dengan strategi spesifik, sebetulnya PDI Perjuangan selalu hadir. Ada dan tidak ada kontestasi apapun, maupun itu pileg, maupun itu pilkada, kita diundang ini kan dalam rangka kita akan menyongsong pada tahun politik 2024. Tetapi bagi kami PDI Perjuangan adalah ada atau tidak, instruksi dari Ketua Umum kami adalah kami harus turun. Kader-kader yang ada di daerah, kader-kader yang ada di kabupaten, provinsi, dan sebagainya harus turun ke bawah. Harus turun ke rakyat. Dengarkan, rasakan apa yang diinginkan rakyat. Dengan begitu, itulah yang menjadi sebuah tujuan kami agar gelombang-gelombang yang ada di bawah, suara-suara yang ada di bawah bisa kami rangkum semua untuk kami perjuangkan. Jadi terkait dengan strategi dan sebagainya ya, saya rasa PDI Perjuangan khususnya di Bangka Belitung ini banyak sekali kami melakukan kegiatan-kegiatan. Yang khususnya sekarang di 2024 kalau kita berbicara data,
50% ke atas itu adalah kaum milenial yang akan menjadi pemilih terbesar. Nah, inilah strategi bagaimana cara PDI Perjuangan sekarang banyak sekali merangkul anak-anak muda, termasuk saya sendiri. Kami kemarin melantik banyak sekali kader-kader muda di sayap partai, dan itu saya katakan strategi ya. Strategi di mana jangan sampai para anak muda ini antipati terhadap politik. Nah, kita mengedukasi di bidang situ. Terkait dengan politik praktis dan sebagainya, ke depannya ya kita sudah mengedukasi dalam hal seperti itu. Jadi kaum-kaum muda inilah yang akan sebetulnya kita rangkul, ayo kita gabung ke PDI Perjuangan, bahwa di dalam PDI Perjuangan banyak sekali program terkait dengan anak muda. Entah itu UMKM-nya, entah itu ekonomi kreatifnya, entah itu digitalisasi dan sebagainya. Banyak sekali pelatihan di PDI Perjuangan sebetulnya. Dan ini menjadi salah satu magnet PDI Perjuangan di Bangka Belitung itu sendiri. Sebetulnya seperti itu, Bang. Ya. Lalu kemudian bagaimana ketika seorang Rudianto Chen, ya, yang notabene nanti di 2024 mungkin masih akan maju, ya kan, untuk itu, apakah kalau melihat apa yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir belakangan, beliau tetap eksis di Senayan, mesin politik sebenarnya terlalu santai ya, terbilang terkategori santai karena figur beliau ini udah kuat sekali. Ini seperti apa, Bang Rizky? Ya sebetulnya kalau kita berbicara santai ya tidak santai. Karena yang kita kerjakan ini adalah bukan masalah figurnya itu sudah tertanam di masyarakat, tetapi bagaimana cara kita mengambil kepercayaan masyarakat itu untuk terus. Jadi bukan kampanye itu bukan kader lagi nantinya, tapi masyarakat pun mengkampanyekan bahwa banyak sekali hal-hal kegiatan positif yang dilakukan PDI Perjuangan, khususnya untuk Bapak Insinyur Rudianto Chen. Jadi seringkali kami melihat bahwa ya atas dari kerja-kerja kerakyatan, kerja-kerja politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Bangka Belitung dan Bapak Insinyur Rudianto Chen, itu yang membuat kepercayaan masyarakat itu semakin meningkat terhadap Bapak Rudi dan PDI Perjuangan Bangka Belitung. Nah, kami mengambil sisi positif dan hikmahnya adalah bahwa ya kader bukan semerta-merta karena suara PDI Perjuangan menjadi lumbung dan basis di Bangka Belitung, kader tidak bekerja. Justru itu salah besar. Kami diinstruksikan oleh Ketua Umum bahwa kader PDI Perjuangan dimanapun berada harus turun ke bawah. Jangan terlena, jangan pernah berpikir bahwa kita sudah menang, tetapi bagaimana cara kita mempertahankan agar suara PDI Perjuangan di 2024 tetap yang teratas. Seperti itu. Oke, tahan dulu Bung Rizky, karena kita akan bergeser ke Bang Edi Iskandar. Bang Edi, kalau dengan pertanyaan yang sama, ya, apa kemudian yang disiapkan oleh teman-teman di Golkar? Strategi apa untuk mempertahankan kepercayaan pemilih? Pertama begini, Bang. Kami kembali ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan Partai Golkar, khususnya kader Partai Golkar, Pak Bambang Petijaya, untuk duduk di DPR. Di DPR ini kan bukan hal yang baru bagi Golkar. Kepercayaan dari masyarakat ini telah berulang semenjak dari pertama kita ikut pemilu hingga sekarang, dan kepercayaan itu tetap kita jaga. Berarti kan ada konsistensi kepercayaan dari masyarakat yang bisa dijaga oleh Golkar. Ya, dari Golkar sebenarnya hampir sama dengan kawan-kawan yang lain, saya pikir berupaya untuk hadir di tengah masyarakat, memberikan makna, memberi arti bagi masyarakat, kemudian secara rutin mendengar apa yang diinginkan masyarakat, kemudian memperjuangkan. Karena esensinya seorang anggota DPR itu adalah suara dari masyarakat, itu yang diperjuangkan, itu yang utama. Jadi kalau sekedar bagi-bagi sesuatu kepada masyarakat, siapapun bisa, asal dia punya sesuatu gitu kan. Tetapi memperjuangkan aspirasi masyarakat, yang mau mendengar aspirasi masyarakat itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ini tugas anggota DPR, dan itu yang dilakukan oleh Golkar melalui Pak Bambang Petijaya, turun berusaha meluangkan waktu, menyediakan waktu mendengarkan aspirasi dan perjuangkannya dalam beberapa hal, dan itu yang dirasakan oleh masyarakat, itu yang ditunjukkan oleh Golkar, oleh Pak Bambang sebagai bukti bahwa memang beliau bisa menjadi aspirator dari masyarakat. Gitu Bang. Lalu kita bicara figurnya juga, figur Pak Bambang ini juga kuat sekali juga, ya kan? Nah ini apakah Bung Edi juga melihat mesin politiknya juga tidak terlalu ini Golkar ya? Kalau melihat figur yang sudah
sudah famous ini, sudah populer sebenarnya. Ya, Pak Bambang itu beliau juga adalah sekaligus ketua Golkar. Karena itu image beliau dengan Golkar itu tentu satu, bahwa beliau turun itu sebagai anggota DPR, tapi juga sebagai pimpinan dari Golkar. Jadi sekaligus. Karena itu dengan demikian apa yang beliau lakukan juga akan berimbas ke Golkar, apa yang Golkar lakukan juga akan berimbas ke beliau. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Edi untuk penjelasannya. Kita geser nih ke yang paling muda. Menurut kalau dibandingkan saya, beliau pasti lebih muda kan begitu kan gitu deh. Bung Iman dengan pertanyaan yang sama Bung Iman. Strategi apa yang kemudian Nasdem sudah persiapkan untuk mempertahankan kepercayaan pemilih? Ya, pertama Nasdem berterima kasih diundang sama Bang Kapos. Ini kali pertama ya ketemu sama kawan-kawan di forum yang satu ruangan ya, satu meja. Bahwa Nasdem memang sebenarnya kita mempertahankan tuh dari ketika kita memastikan Bang Tio menang DPR RI, itu yang kita lakukan. Bahwa 2019 itu kita juga kaget kalau ternyata para pengamat juga tidak pernah mengunggulkan nama Bang Tio. Dan faktanya ada, kita menang sampai ke DPR RI. Ada strategi yang unik kita bangun di 2019 awal ya. Kita mengusung birukan langit bubble. Apa sih maksudnya gitu ya? Jadi sebenarnya kita kerucutkan lagi 4 huruf ini yang menjadi trigger kita ya. B itu adalah birukan langit bubble, itu kan B ya. B itu biru adalah bersatu berjuang menang. Ini yang tagline-nya di Nasdem ya. Bersatu berjuang menang artinya apa? Kita punya infrastruktur. Karena gini, sehebat apapun program, kan yang nanti eksekusinya kan kawan-kawan juga tim kita. Karena kita menghindarin bahasa-bahasa politis yang kami sudah siap, 47 kecamatan aman, 393 desa aman. Nah, dengan kita strukturin dengan biru ini ternyata kita lihat. Dan alhamdulillah dari 2019 setelah Pak Tio menang ke DPR RI, kita menata kembali DPW Partai Nasdem. Kita telah struktur ini terbukti memang sudah ada. Yang kedua, I adalah Indonesia, NKRI, yang barangkali kita tidak meragukan lagi lah ke Nasdeman, ke Indonesiaan dari Nasdem itu sendiri. Bagaimana? Karena gini, Babel adalah salah satu contoh figur ya, figur keragaman suku yang ternyata ini paling aman, paling bisa berbaur. Bahkan kalau cerita sejarah dulu kasus 98 ya, masa-masa krisis ini kan banyak yang lari ke Babel karena di Babel ini kita udah sangat membaur gitu kan. Toleransi udah sangat bagus. Nah, yang ketiga adalah R. Kita sama Bang Edi kemarin barengan. R itu apa? Rebut pilkada. Ya, artinya kita mau menang itu kan ada proses. Ya, alhamdulillah ternyata ya di Bangka Tengah waktu itu kita sama-sama berjuang untuk petahana almarhum Pak Ibnu ya. Almarhum ya, mudah-mudahan beliau diampuni dosanya. Qadarullah ada musibah dan diganti dari kawan kita juga Bang Al-Gapri dan kita menang ya gitu. Dan kebetulan waktu itu kita bermitra dengan Merah ya, kita bermitra. Artinya bagaimana Nasdem bisa mengukur untuk bisa sampai ke 2024 bagus kalau di pilkada pun kita nggak kuat. Nah, alhamdulillah ternyata di Bangka Barat pun ya Nasdem kita nggak berteman ya di Bangka Barat ya gitu kan ya. Ya dan menang juga gitu kan. Bahwa di Beltim sama di Bangka Selatan karena memang Nasdem tidak punya konsentrasi ke situ. Nah, dari situ pertama tadi birukan langit bubble itu adalah bersatu berjuang menang, tagline Nasdem, Indonesia NKRI, R-nya adalah rebut pilkada. Nah, sekarang kita masuk ke fase U. U itu apa? Ya kita harus unggul di 2024. Kita lihat bahwa memang dalam istilah bahasa kita mengklaim ada 50% ya pemilih milenial ya. Padahal kalau lebih muda lagi itu kan namanya generasi Z ya. Nah, justru strategi Nasdem adalah lebih gini. Kita harus menjawab apa sih faedahnya partai buat masyarakat. Karena partai apapun kalau kita belum bisa jawab apa sih manfaatnya buat masyarakat. Yang faktanya kita akuin kalau partai ini kita nggak bekerja bagus, partai dibutuhin itu cuma 2 kali dalam 5 tahun. Pertama kalau mau pilkada, itu para tokoh-tokoh dari mana tuh tiba-tiba mengaku saudara datang ke pimpinan partai ya. Yang kedua kalau mau pilek sekarang nih, Bang Edi, saya ini ponakannya dari om saya yang Golkar gitu kan, biar bisa dapat tiket dari Golkar. Nah, Nasdem mencoba, ayo kita rubah deh persepsinya bahwa Nasdem dibutuhkan tidak hanya saat pilkada atau pemilu. Maka kata kunci adalah Nasdem sedang menjawab apa sih faedahnya buat masyarakat. Nah, salah satunya dengan programnya Bang Tio di Komisi 6 itu yang kita lakukan. Ya, kita masif dan alhamdulillah
semua konstituen yang kemarin mendukung, kita sudah punya mapping, micro targetingnya ya, mana pemilihnya yang sangat loyal, mana yang kita kembangkan lagi, mana yang memang ini udah basisnya senior kita, Pak Rudi gitu kan, mana ini basisnya adalah Bang Bambang ya dari Kuning, dan lain kita gitu kan. Karena memang kalau lihat dari jauh ya, betapa nikmatnya ngelihat 3 warna yang bersatu ya. Ada biru, ada kuning, ada merah. Baik, terima kasih untuk sementara ya Bang Rizky ya. Satu putaran ya Bang Rizky, Bang Edi, dan Bang Iman. Kita akan lihat dulu. Ini ada TV ketiga figur luar biasa kita yang ada di Senayan. Ada Pak Rudianto Chan, ada Pak Bambang, kemudian juga ada Pak Zulistio. Ini jadi tiga. Lahir di Sungai Liat 27 Mei 1958, Rudianto Chan memulai karir di bidang politik saat era Orde Baru lengser. Ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan langsung menjabat sebagai bendahara DPD PDIP Bangka Belitung. Menjabat sebagai bendahara DPD, ayah dari 2 anak ini lantas mencoba peruntungan untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Bangka pada tahun 1999 hingga 2004. Sukses menjabat sebagai anggota DPRD Bangka, lulusan Ukrida ini lantas kembali mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada tahun 2004 dan lagi-lagi beruntung pada tahun 2009 saat dirinya kembali mencalonkan diri. Bergabung dengan partai politik rupanya membuat suami dari Priyanti Awijaya ini merasa ketagihan. Ia bahkan sempat mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bangka untuk periode 2008 hingga 2013 lalu. Namun hal tersebut dibatalkan karena menurutnya dia sudah mempunyai porsi tersendiri di tingkat pusat. Dia pikir akan sangat bijaksana jika menyerahkan kepada putra-putra daerah untuk mengikuti pilkada di daerah ini. Menjabat sebagai wakil rakyat, Rudi sempat menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana pembangunan PLTN di negeri serumpun sebalai tanah kelahirannya. Ia beralasan bahwa masih banyak sumber energi di Indonesia yang masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, melihat bencana yang menimpa Jepang 2011 lalu, Rudi juga merasa ragu dengan adanya jenis pembangkit tenaga listrik tersebut jika dibangun di Indonesia. Apa yang akan dilakukan Pak Rudi di tahun 2024 dalam karir politiknya? Dan bagaimana pula strateginya mempertahankan suara jika masih ingin duduk di kursi empuk DPR RI? Hiasan bunga di atas peti, terasa indah bunga melati. Sungguh senang rasa di hati dapat berjumpa dengan Bapak Menteri. Bambang Patijaya atau akrab disapa BPJ adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Ia mewakili daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung. Bambang Patijaya merupakan kader Partai Golongan Karya. Ia duduk di Komisi 7. Pria kelahiran Sungai Liat 11 Juli 1977 ini sangat dikenal dengan rasa kepedulian sosial yang sangat tinggi. Di tahun 2009, ia pertama kali mendapat jabatan fungsional dari Partai Golkar sebagai Wakil Bendahara DPD 1 Partai Golkar Babel sampai dengan tahun 2013. Puncaknya di periode 2020 hingga 2025, BPJ diputuskan oleh pemilik suara untuk menahkodai DPD 1 Partai Golkar Babel sebagai ketua. Apa yang akan dilakukan BPJ di tahun 2024 dalam karir politiknya dan bagaimana pula strateginya mempertahankan suara jika masih ingin duduk di kursi empuk DPR RI?
Zulistio Firmadata yang memiliki nama panggilan Bang Tio adalah anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2019, perwakilan dari Partai Nasdem. Lahir di Buntok 7 Januari 1973, membuat Bang Tio mengabdikan dirinya untuk kemajuan masyarakat di Bangka Belitung. Suami dari Nguswi Muti Ningsi tersebut mengawali karirnya dengan menjadi direktur di PT Elisa Utama pada tahun 2009. Di tahun tersebut juga Bang Tio lulus sarjana S1 Manajemen di STIE Pelita Bangsa dan langsung melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 Magister Manajemen di STIM IMI Jakarta. Sebagai ayah dari 3 orang anak tetap membuat Bang Tio menjadi sosok yang aktif di berbagai organisasi politik dan tetap menjadi direktur di beberapa perusahaan. Pada tahun 2019, Bang Tio berhasil duduk di Parlemen DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung. Lalu apa yang akan dilakukan Bang Tio di tahun 2024 dalam karir politiknya? Dan bagaimana pula strateginya mempertahankan suara jika masih ingin duduk di kursi empuk DPR RI? Baik, pemirsa Bangka Pos, selanjutnya kami akan berbicara soal bagaimana target realistisnya. Mereka bertiga ya punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana mereka, apa sih target realistis mereka di 2024. Tadi kita mulai dengan merah, kemudian kuning, dan biru di ujung. Sekarang kita balik. Coba dari Bung Iman duluan deh. Bung Iman, target realistisnya apa di 2024? Ya, target realistis kita memang lagi-lagi kita punya satu strategi, bahwa balik ke strategi inti lagi ya, bahwa saya mengistilahkan cita-cita itu jangan masuk akal, tapi caranya harus rasional. Nah, problemnya kita ini kan sering terjebak. Jangan masuk akal tapi rasional. Iya, artinya kalau dibikin head to head ya cita-cita jangan masuk akal, ya caranya harus masuk akal. Ya, bahwa kita mentargetkan seperti apa? Ya, kita targetnya adalah memang kita akan menang penuh. Kemarin kita menangnya menang tipis. Kalau dalam bahasa politiknya hampir kalah. Better hampir kalah daripada hampir menang. Karena orang mau ngomong berapa kali pun hampir menang tetap aja kalah. Ya. Tapi kalau orang hampir kalah, faktanya dia menang. Tapi kan nggak elok lah kita ngomongin kalah dan menang. Karena pada dasarnya kita lagi berjuang untuk Bangka Belitung. Sama-sama kepentingan kita bersama. Nah, Nasdem sendiri memang mentargetkan untuk mendapatkan kursi penuh. Ya, pastinya dengan mengevaluasi. Nah, kita punya database yang lebih sangat mikro. Kita tahu di TPS ini tren masyarakatnya seperti apa, apakah dia memang merahnya merah pekat, kemudian apakah ternyata ini kuningnya kuning pekat, apakah birunya biru pekat, sehingga dari situ kita bisa berelaborasi. Karena berdasar kita ini berkawan semua. Kita pada saat kepentingan sama, saya dengan KED ini ketika bicara Bangka Tengah ya, lepas seragam. Kita bicara bagaimana kita bisa bersama-sama. Dan hari ini pun kita kepengen yang penting siapapun Indonesia Babel harus menang gitu. Nah, bahwa tadi Nasdem mentargetkan kita ingin menang penuh untuk DPR RI-nya dan turunan-turunannya kita mengevaluasi mana yang dimungkinkan kita menang 2 kursi per dapil, mana yang ternyata ini terlalu berat kalau 2 kursi. Karena ternyata di dapil ini kita potensinya 3 kursi bukan 2 kursi gitu kan. Lagi-lagi yang penting terukur. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Salah satu parameternya kita memiliki database yang sangat real sampai ke TPS mana yang kita bisa bidik. Gitu, Bang. Ada catatan tersendiri tidak di 2024? Perubahan besar apa yang kemudian akan dilakukan mesin politik? Ya, pertama ini kali pertama memang kita pembenahan. Salah satu kesiapannya sekaligus kita ingin nanti mengundang Kak Edi, Kak Riki ya. Nasdem di Babel sangat serius dan insya Allah di 22 Mei besok kita akan diresmikan gedung Partai Nasdem yang tadi juga teman-teman nanya. Itu gedung 4 lantai, luasnya masing-masing 20 kali 24 meter, 480 meter kali 4, halamannya sekitar 5.000 meter. Itu mau diapain gitu kan? Ini tadi kepaparan yang pertama, bagaimana Nasdem bermanfaat buat masyarakat. Sehingga kita ingin, ruangan itu menjadi satu kantor yang akan mendesain bagaimana perubahan Bangka Belitung ke depan secara tingkat di Babelnya dan nanti secara nasionalnya. Salah satunya adalah Ketua Umum kami Surya Paloh berani mengambil keputusan mengusung calon presiden yang pada saat itu belum ada satupun partai yang berani seperti itu. Jadi ketika dipetakan lagi, jujur kami mendapatkan efek positif dengan keberanian mendukung Anies Baswedan. Yang mudah-mudahan ke depan tidak menutup kemungkinan ternyata kakak kita, Kak Edi, ya, Kak Riki juga. Karena ya Anies adalah memang juga menjadi milik masyarakat, bukan cuma milik Nasdem, milik semua golongan.
Bahkan faktanya hari ini karya besarnya Anies di Formula E sekarang sedang disupport sama teman-teman dari partai-partai lain juga. Kurang lebih kayak gitu Kak Edi. Kurang lebih Ya. strategi untuk di 2024. Ya. Ya, realistis. Baik, terima kasih Kakak Iman, karena mengingatkan saya kalau Kakak Iman ini kayak guru, kakak guru. Oke, apapun itulah yang penting terima kasih untuk penjelasannya dan Bung Edi. Nah, ini baru Bung pertanyaan ya. yang sama nih Bung Edi. Target realistis Golkar di 2024. Secara angka sebenarnya Golkar di nasional juga kita sudah menetapkan angka secara menyeluruh 20%. Targetnya 20%. Jadi nggak semua lah, masih ada 80% ya, silakan kawan-kawan lain lah. Itu kan gitu. Ya 20% itu ya diupayakan dengan berbagai langkah lah yang dilakukan. Saat ini secara terdata keanggotaan Partai Golkar, masyarakat yang sudah punya KTA itu sudah di angka 10%. Kalau di Bangka Belitung, saya yakin itu partai yang dengan KTA tertinggi. Hasil dari KPU kemarin. Jadi ketika verifikasi partai di KPU, Partai Golkar dengan partai yang tertinggi jumlah keanggotaan. Itu kan modal awal bagi Partai Golkar. Jadi kami melihara basis, mengkelirkan posisi basis, bahwa kalau memang itu menjadi basis Golkar, harus punya KTA dong gitu. Dan itu yang kami lakukan. Jadi targetnya 20%, mudah-mudahan dengan angka 20% itu Partai Golkar bisa tetap terjaga, kemudian kepercayaan masyarakat juga tetap terjaga, karena kalau dari kemarin kan sekitar 15%. Jadi ada upaya ke arah situ saja. Apakah kemudian juga sama? Apakah di 2024 dengan evaluasi dan analisa yang sudah dilakukan sejauh ini akan ada perubahan yang signifikan juga untuk mesin politik nanti? Tentu ada. Setiap waktu kan harus ada evaluasi, kemudian tantangan yang dihadapi juga akan berbeda, medan juga yang akan dihadapi tentu berbeda. Karena itu tentu ada evaluasi, ada juga penyegaran dan sebagainya, ada juga perubahan-perubahan strategi di tempat-tempat tertentu, dan itu terus dilakukan secara secara bergulir, secara terus-menerus di internal partai. Itu akan ada perubahan ya. Oh ya. Yang pentingnya targetnya realistis 2024. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bung Edi ya untuk penjelasannya. Dan ini yang paling mudah lagi, balik-balik lagi nih ke Bung Rizky. Bung Rizky, pertanyaan juga sama Bung Rizky ya. Kita pengen apa yang kemudian menjadi target realistis PDI Perjuangan di 2024? Ya, kalau kita berbicara target, sebetulnya hampir seluruh partai itu hampir sama ya targetnya, menang, dan sebagainya. Tapi PDI Perjuangan di sini ya kita mentargetkan dan penambahan kursi. Jadi banyak partai itu punya database. Mungkin semua partai punya database terkait dengan di mana ceruk pemilihnya, sebagainya dan sebagainya. PDI Perjuangan juga punya. Dalam artian di 2024 kami akan sangat concern pada penambahan kursi. Penambahan kursi entah itu pada tataran DPR RI, tataran provinsi, dan tataran DPRD kabupaten kota. Dan sampai saat ini kita sudah menjaring. Jadi PDI Perjuangan itu mungkin saya rasa paling pertama menjaring terkait dengan caleg. Caleg-caleg se-Bangka Belitung pertama dilakukan mungkin saya rasa itu PDI Perjuangan. Karena apa? Kami harus memfilter mana yang bisa membawa keterwakilan masyarakat. Artinya kami bentuk terlebih dahulu. Kenapa itu kami semakin awal? Kami harus membentuk dulu. Kami menjaring tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Tetapi ketika setelah dijaring, kami akan bentuk mereka. Bentuk mereka dalam artian disinilah kami mengupayakan untuk pendidikan politik. Pendidikan terkait dengan kepartaian. Agar apa? Orang-orang ini yang sama memiliki tujuan yang baik untuk Bangka Belitung yang sejahtera. Tetapi memiliki fondasi dan landasan terkait dengan Pancasilanya itu sendiri. Bahwa artinya keberagaman yang ada di Bangka Belitung harus tetap kita jaga. Kita bukan menang asal menang. PDI Perjuangan mentargetkan penambahan kursi, tapi bukan hanya untuk menang sekedar menang. Tetapi apa sih yang akan kita lakukan? Kalau kita penjaringan caleg kita asal comot dan sebagainya, tiba-tiba menang. Tetapi tidak sesuai dengan visi dan misi, targetan-targetan pembangunan yang dilakukan, yang digagas oleh partai politik, oleh PDI Perjuangan khususnya. Ya itu sama saja bohong. Kita tidak ada regenerasi.
di dalam tataran DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan sebagainya. Tetapi jauh dari itu yang kita bicarakan sebetulnya. Bukan menang saja yang kita targetkan, bukan penambahan kursi saja yang kita targetkan, tetapi bagaimana cara kita mencari caleg-caleg berkualitas dengan pendidikan itu sendiri. Makanya sampai saat ini saya rasa PDI Perjuangan yang paling banyak melakukan pendidikan politik untuk kadernya. Dari tingkat ranting, tingkat PAC kami, tingkat DPC, sampai ke saya partai kami berikan pendidikan agar mereka memiliki landasan dan fondasi yang kuat untuk pembangunan kerakyatan untuk masyarakat Bangka Belitung. Mungkin seperti itu. Lalu juga kemudian dari analisa evaluasi yang sudah dilakukan juga, apakah nanti di 2024 juga bakalan ada perubahan yang signifikan musim politik? Kalau kita berbicara perubahan yang signifikan dalam hal apa dulu maksudnya? Ya, ini dalam konteks sekarang kita hari ini adalah berbicara soal bagaimana mempertahankan kursinya di kursi Senayan seperti itu. Kalau perubahan signifikan mungkin saya rasa kita akan melakukan kerja-kerja politik yang lebih lagi ya. Artinya kita berbicara realistis di sini. Bangka Belitung hanya 3 kursi. Sedangkan targetan kita ya harus menang dan sebagainya. Kalau target kita ya tetap penambahan kursi. Tetapi bagaimana caranya? Kerja-kerja politik yang kita lakukan sekarang. Bagaimana masyarakat mempercayakan PDI Perjuangan untuk membawa aspirasi dan suara-suara rakyat di bawah itu kita bawakan untuk menjadi kebijakan nantinya. Kita ini terkenal pada partai wong cilik, partai sandal jepit. Jadi kemana-mana kita tidak bisa merangkai kata dengan bagus sebetulnya. Tetapi bagaimana cara kita turun ke masyarakat? Bagaimana cara kita berkomunikasi? Bagaimana cara kita memahami? Karena ingat, Bangka Belitung ini sangat banyak bahasanya. Kalau kita tidak bisa merangkul dari kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok masyarakat ini sendiri, ya saya rasa ketika masuk ke dalam tataran DPRD dan sebagainya, ya suara-suara itu akan hilang nantinya. Makanya itu yang akan kita kejar nanti. Di 2024. Di 2024. Baik, terima kasih Bung Rizky untuk informasi yang disampaikan kepada kita. Jadi sebenarnya sehebat apapun mesin politik yang dilakukan oleh teman-teman PDI, Golkar, dan Nasdem itu sendiri, semuanya kembali lagi kepada Anda semua yang ada di rumah sana, tentunya masyarakat Bangka Belitung. Anda sudah lebih cerdas, Anda sudah lebih tahu, ya. Tentunya mereka tentu punya program, mereka punya mesin politik yang bergerak ke sana kemari, tapi Anda harus lebih jelas untuk itu. Maka dari itu, Anda jangan kemana-mana dan tetap di Dialog Ruang Tengah. Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pangkal Pinang, Ruslan, mengatakan setidaknya terdapat sebanyak 615 orang pantarlih yang dilantik sekota Pangkal Pinang. Nantinya mereka akan disebar ke setiap tempat pemungutan suara atau TPS di 7 kecamatan dan 42 kelurahan di daerah Kota Pangkal Pinang. Tugas pantarlih adalah melakukan coklit daftar pemilih yang nantinya akan menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, jadi kita ke rumah-rumah untuk coklit pemilih, data pemilih itu datanya udah ada dari KPU. Jadi kita hanya tinggal coklit aja. Suka dukanya itu apabila kita ke rumah warga, kita tidak menemukan orangnya. Jadi kita sulit untuk mendapatkan data pemilih. Nah, sedangkan untuk sukanya kita memang udah terbiasa menghadapi ini masalah setiap ada pemilu kita terlibat di penyelenggara itu pantarlih ya, yaitu petugas Pola kerja pantarlih adalah door to door atau mendatangi langsung setiap rumah dalam satu TPS. Penerapan e-coklit dalam pemutahiran data pemilih dinilai lebih efektif dari sisi proses kerja dan efisien dari sisi biaya. Pada pemilu sebelumnya, panitia pendaftaran pemilih atau pantarlih melakukan verifikasi ke setiap rumah yang seringkali terjadi masalah teknis administrasi, seperti menulis ulang nama dan angka.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pangkal Pinang saat ini melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih yang dilakukan mulai dari 12 Februari sampai 14 Maret 2023 untuk pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Jadi kertasnya itu bukan untuk nyoblos, bukti data untuk pemilih presiden tahun 2024. Jadi pencoblosan ini masih berlangsung tahun depan. Tapi ini udah simpan. Kalau pajak jangan hilang. Tapi kalau hilang tidak masalah karena tanda bukti kita nyoblos bukan hilang. Nah, otomatis jadi satunya masuk di TPS berapa kan? TPS 9, sedangkan satu masuk TPS 8. Ini datanya kan ada kurangnya nih kan. Jadi data harus jadi 7 dia. Kami dari yang kelurahan. Maaf, Pak. Cium tangan mana? Mohon maaf lahir dan batin. Jadi Bu, ada orang berapa Bu di rumah Bu? orang dua. Orang dua. Oh. Lah siap Bu nak milih Siap. tahun depan? Siap, Pak. Siap. Mantap Pak. Oh, Pilih saja yang terbaik. siap. Baik, terima kasih pemirsa Bangka Pos, Anda masih setia bersama kami di Dialog Ruang Tengah hari ini. Dan selanjutnya, ini adalah momen yang memang benar-benar ditunggu. Kenapa? Karena tematik yang setelah ini, pertanyaannya ini justru yang benar-benar akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada. Apa sih sebenarnya yang telah dilakukan calon kita, wakil rakyat kita ya, calon-calon ini kemudian nanti di 2024 akan lagi bertarung lagi. Jadi kita bisa menjadi tolak ukur kita. Kita coba nih, Bang Rudi udah ngapain aja, Pak Bambang udah ngapain aja, Bang Tio udah ngapain aja. Kita tanya nih sama wakil-wakil yang ada di sini nih. Kita mulai lagi nih dengan yang paling, kita ganti, tadi merah udah, biru udah, sekarang kita coba ke kuning. Nah, kita kuning dulu. Bang Edi, apa catatan Anda dari Pak Bambang yang sudah dilakukan? Rekan-rekan semua, satu hal yang selalu disampaikan oleh Pak Bambang itu, beliau akan berusaha meluangkan waktu untuk masyarakat. Jadi bukan memberikan waktu luang, tapi memang betul-betul meluangkan waktu. Beliau berusaha hadir di tengah masyarakat, dan itu yang beliau lakukan. Jadi kadang hanya untuk melakukan sesuatu yang bersama masyarakat, pagi pulang ke Bangka, sore kadang harus balik ke Jakarta, beliau laksanakan. Karena kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu adalah agar aspirasi masyarakat itu didengar, kemudian diperjuangkan. Beliau berusaha selalu hadir. Prinsipnya seperti itu. Karena memang tugas beliau menjadi anggota DPR adalah mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian memperjuangkan. Saya pikir kalau kita ingin sebut apa yang diperjuangkan kan sudah banyak ada di koran, di berita dan sebagainya. Beliau berbicara soal tambang, upaya menolak penghentian ekspor timah dan sebagainya. Karena kalau yang beliau lakukan itu bukan ke masyarakat, itu bukan bantuan saja yang datang, tapi bukan utusan yang dikirim, tetapi memang betul-betul beliau yang hadir di tengah masyarakat. Prinsipnya beliau berupaya melakukan kerja sebagai wakil rakyat itu dengan baik. Memang betul-betul mewakili masyarakat, berbicara di DPR berkaitan dengan kebijakan, kemudian menyampaikan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat, sehingga itu menjadi kebijakan di pusat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu. Apa yang menjadi konsentrasi beliau sebenarnya kalau untuk Bangka Belitung? Konsentrasi beliau itu adalah kebutuhan masyarakat. Jadi tidak ada secara spesifik dalam satu hal. Berkaitan dengan timah beliau berbicara ketika ada kebutuhan masyarakat di situ. Kemudian dengan guru-guru, walaupun itu secara spesifik bukan di bidang komisi beliau, tapi ketika guru-guru berbicara menyampaikan aspirasi berkaitan dengan profesi guru, beliau berusaha menghubungkannya dengan kementerian yang ada di bidang beliau, sehingga bisa dilakukan semacam pelatihan bagi guru-guru dalam rangka meningkatkan kapasitas, yang mudah-mudahan dengan pelatihan itu juga menunjang akreditasi dan juga angka kredit guru, sehingga berimbas juga untuk kesejahteraan guru. Jadi pada semua sisi. Jadi kalau aktivitas beliau ya seperti itu, berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat, hadir di tengah masyarakat. Kalau bantuan apa dan sebagainya, saya pikir kawan-kawan juga saya pikir pasti sama, siapa saja kan bisa.
Kalau bagi beras apa, ya siapa yang punya beras, siapa yang kaya aja bisa. Tapi tugas mewakili masyarakat di DPR, di legislatif itu tidak bisa dilakukan semua orang. Dan itu komit beliau laksanakan untuk masyarakat. Dan itu sudah beliau lakukan ya? Sudah ditunjukkan. Gitu. Oke, terima kasih Bung Edi untuk informasinya, dan semoga apapun yang beliau lakukan sudah baik. Tentunya yang menilai baik benarnya itu, yang merasakan itu adalah masyarakat Bangka Belitung itu sendiri. Oke, kita bergeser ke Bung Rizky. Bung Rizky, apa nih catatan Bung Rizky untuk Pak Rudianto Chen yang notabene sejauh ini bukan satu periode, ya, beliau sudah beberapa periode, ya kan? Apa nih catatannya? Jadi bahasanya seperti ini. Kalau kita berbicara apa yang sudah dilakukan Pak Rudianto Chen, mungkin banyak masyarakat Bangka Belitung sudah merasakan itu ya. Yang pertama yang sangat fenomenal mungkin kita kenal itu operasi katarak. Ya. Jadi banyak sekali, kita nggak tahu lagi itu berapa ribu di database kita, itu banyak sekali mata yang sudah kita operasikan. Program unggulan ya? Program unggulan. Artinya di sini kita bukan berbicara sumbangan-sumbangan itu secara pribadi ya, tapi banyak sekali juga aspirasi yang saya rasa sudah digolkan oleh Pak Rudianto Chen selama menjadi wakil rakyat dari Bangka Belitung. Beliau lama di Komisi 9, terus sekarang di Komisi 1 terkait dengan keamanan dan sebagainya. Kita rasakan sendiri. Tetapi ada juga betul bahwa kerja-kerja aspirasi masyarakat Bangka Belitung bukan terkait dengan keamanan saja, banyak terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan ekonomi dan sebagainya, itu tetap kita jaring aspirasinya, karena Pak Rudianto Chen ini selain sebagai anggota DPR RI, beliau juga wakil bendahara umum di DPP kan, di DPP PDI Perjuangan, yang artinya banyak sekali koneksinya di komisi-komisi lain. Jadi kemarin kita berbicara terkait dengan harga sawit, itu sudah diperjuangkan oleh Pak Rudianto Chen melalui komisi temannya yang ada di komisi di DPR RI. Artinya bukan lingkup itu saja yang kita perjuangkan oleh dari Pak Rudianto Chen, banyak sekali. Bukan kita berbicara kesehatan saja, mata kita berbicara bagi-bagi, enggak. Tetapi aspirasi itu pun tetap kita sampaikan melalui komisi-komisi yang lain. Karena fraksi PDI kan tersebar di beberapa komisi, di 11 komisi ya tersebar, dan itu kita punya banyak masukan yang kita bawa. Misalkan petani-petani sawit kita antar ke komisi berapa kemarin, komisi berapa itu kemarin kan. Terus ada dari guru, dari BPD yang memang bukan terkait dengan komisinya, tetapi beliau tetap membawa itu ke komisi kolega-koleganya yang ada di DPR RI. Artinya yaitu masyarakat sudah bisa melihat kinerjanya selama 4 periode di DPR RI, dan juga banyak sekali membuat program-program kerakyatan. Program kerakyatan ini ya seperti cek kesehatan gratis, terus operasi katarak, dan banyak hal yang lainnya yang artinya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Bangka Belitung. Saya kira banyak sekali lah. Itu gambaran besar dari apa kinerja beliau sih sebetulnya. Kalau kita berbicara kan banyak yang tidak terpublikasi terkait dengan kerja-kerja beliau di DPR RI. Saya rasa seperti itu. Tidak terekspos, tidak terpublish, tapi sebenarnya beliau kerja nyata. Kerja nyata. Yang paling penting itu kata Pak Jokowi itu kerja. Jadi kalau kita disuruh merangkai kata mungkin kita nggak pandai, karena kan kita kerjanya di pasar, kita kerjanya jadi tukang parkir. Ya kita kerja aja pokoknya. Turun ke bawah itu instruksi. Yang penting kerja. Yang penting kerja. Yang penting masyarakat di sekitar di Bangka Belitung tidak ada yang kelaparan. Masyarakat di Bangka Belitung tidak ada yang harapannya atau aspirasinya tidak tersalurkan. Baik, kita menjahit itu semua. Baik, terima kasih Bung Rizky untuk informasinya. Semoga apalagi tuh tagline-nya kerja dan kerja. Sama kayak saya berarti kerja. Ya begini kerja. Baik, kita lanjutkan ke Kakak Iman. Nah, ini dia nih. Kalau Kakak Iman nih, aduh, ini pasti tahu nih dia nih. Apa catatannya untuk Bang Juristio Firma Data kita? Yang unik dari Bang Tio adalah sebelum dia menjadi anggota dewan, memang sih dia memang berangkat dari masyarakat, dari bawah. Dia yang dulu sebagai pendiri Astrada ya. Asosiasi Tambang Rakyat Daerah. Jadi ketika dia sekarang di Senayan ya lebih makin kuat lagi. Karena kita tahu Bangka Belitung ini salah satu memang primadona untuk ekonomi ya dari tambang timah. Jadi
ketika kita sama-sama tahu ya, Timah ini kan lagi bagus-bagus, lagi jelek-jelek, lagi tiba-tiba di beritanya rame terus dan segala macam. Dinamikanya memang bergerak terus. Apalagi Bang Tio sekarang memang di Komisi 6 ya memang menangani itu. Jadi memang karena memang dari awal juga janji kampanye beliau ini kan terkait masalah Timah itu menjadi perhatian yang sangat serius. Kita tahu pembangunan di Bangka Belitung khususnya, kita lihat masyarakat ini kan salah satu pergerakan tertinggi kan dari Timah. Yang kedua, ketika bicara sawit ya, kita bicara strategis lah. Karena kalau kita bicara adu data masalah bantuan-bantuan, saya pikir kita udah selesai lah ya. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi program UMKM itu, dan memang itu bukan uang pribadi juga kok gitu. Memang udah tugasnya kita untuk kembali ke masyarakat. Tapi salah satu lagi adalah bagaimana stabilitas masalah sawit kemarin. Karena tiba-tiba ya ini kan dari ketika kan memang ada pepatah ya, ada ayam mati di lumbung padi gitu ya, ada ayam mati di lumbung padi, tempat makannya kok mati. Nah, problem kita kemarin sama-sama ngerasain, kok bisa ya sawit di Bangka Belitung yang kebun sawitnya sejauh mata memandangnya banyak gitu kan, kok minyak gorengnya kok bahkan bukan cuma mahal, kadang-kadang jadi sampai langka juga. Nah, bahkan sampai sempat kan di stop waktu itu ya, stop. Nah, itulah salah satu yang memang Bang Tio sangat konsentrasi di situ ya, Kak Tio. Karena gini, tadi memang kita kan Dewan ini kan tidak berarti setiap kerja itu harus diekspos, harus selfie terus, harus narsis, kami lagi di sini nih gitu kan, nggak juga gitu. Tapi memang dua hal itu yang kita menjadi sangat konsen, di luar tadi yang konteks-konteksnya secara personal, kita bantu kemana-mana, dan kita ketika sudah menjadi wakil rakyat, tidak lagi bicara ini konstituen kami, ini bukan. Ini merah, kuning, hijau, ini Bangka Belitung, ini Indonesia, itu yang harus kita tekankan. Nah, harapannya tadi memang dengan kita ada kerjasama yang sangat bagus ya dari TATA, kemudian dengan partai kami di sini Bangka Belitung, maka kita makin ya harmonis. Sehingga nanti arah ke depan kita lagi berpikir yang berbeda lagi. Salah satunya apa? Bangka Belitung punya sumber daya alam yang ini sedang dipikirkan sama Bang Tio ya. Bangka Belitung punya timah. Pertanyaannya, ketika timah udah selesai, kira-kira yang tersisa untuk Babel apa? Nah, ini menjadi PR bersama ke depan. Karena jangan sampai timahnya sudah nggak ada, orang Babel tinggal menikmati bekas-bekas tambang yang sudah untuk nanam ikan pun ya dapat cari makan gitu kan. Mungkin ikan hias ada. Jadi paling tidak memang balik ke awalnya, Kak Tio belum menjadi anggota dewan, belum duduk di Senayan, dia memang sudah berjuang konsentrasi dengan asosiasi tambang rakyat daerah ya, di mana para petambang di situ, dan sekarang ini menjadi konsentrasi. Kenapa sangat firm di situ konsen? Karena tadi Bangka Belitung memang salah satu yang kita bisa seperti ini, itu salah satu adalah dari Timah. Yang pastinya kita juga ada harmonisasi ya, karena ada semacam kayak di Belitung kan lebih konsentrasi ke pariwisatanya, yang mudah-mudahan lah, karena pandemi kan anggap sudah selesai, untuk kita lebih menata ke depan lagi, sehingga kita menambahkan suatu saat Bangka Belitung ini tidak hanya bergantung ke timah, tidak hanya ke sawit, tapi dari bagaimana wisatanya ini bisa menjadi primadona. Jangan hanya orang mau ke Bali lah, jangan hanya mau ke Lombok, rasa-rasanya nanti kita harus sama-sama berkampanye, saatnya datang ke Bangka Belitung. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Kakak Iman. Nah, dari ketiga ini sebenarnya ada yang kemudian menjadi bahan atau perbincangan di luar sana masyarakat kita. Kita tahu bahwa Bangka Belitung ini tidak terlepas dari namanya pertambangan, khususnya timah. Ya kan? Nah, ini menjadi tema yang paling tinggi, paling ditunggu-tunggu sebenarnya. Bagaimana kemudian teman-teman, ya Bung Rizky, Bang Edi dan Kang Iman untuk merespon hal ini, ya, pertambangan, pariwisata, ya kan? Ini adalah dua hal yang kemudian sering dikait-kaitkan untuk masyarakat Bangka Belitung sekarang, nah, dan ke depan. Ini bagaimana kemudian partai menyikapi ini? Silakan Bang Edi dulu mungkin, atau Kak Iman dulu. Gini, orang mau piknik kalau nggak punya duit nggak jadi ya. Oke. Salah satu sumber income tertinggi adalah di timah gitu kan. Ini memang sebenarnya kita menyambut baik ya dengan kemarin adanya perda zonasi ya. Karena mana yang buat nambang, mana yang buat kebun, mana yang buat wisata. Jadi memang sumber daya alam Bangka Belitung ini udah saatnya kita eksplorasi dalam tanda kutip tanpa harus merusak alam. Makanya kan dengan adanya sekat-sekat mana ini zonasi-zonasi itu kan menjadi solusi gitu kan. Jadi memang ke depan kita dibutuhkan tidak hanya bicara pemerintah daerah di provinsi ya, di Bangka Belitung,
Dan satu hal barangkali memang harus ini masukan dari Nasdem adalah sudah saatnya kita ini dimulai dengan kita duduk bertiga barangkali ya, tanpa mengabaikan kawan-kawan yang lain. Kalau perlu nanti Bang Kapos bisa memfasilitasi, kita duduk barenglah semua partai yang ada di bubble ini untuk berpikir ke depan seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah daerah ini, provinsi, kabupaten, kota ini duduk satu meja lah. Jadi kita blueprint ini mau kemana nih? Karena provinsi nggak bisa jalan sendirian, ada kabupaten kotanya juga. Ini harus disepakati dulu gitu kan. Sehingga ke depan, contoh bisa gini, kira-kira gubernur, let's say ke depan 2024 ada pilkada ya, ada gubernur. Gimana dia bisa berpikir kira-kira kalau Pangkal Pinang nih sektor unggulannya apa yang tidak bertabrakan dengan yang lain supaya ada harmonisasi kan? Bangka Barat apa, Bangka Selatan apa, Bangka Tengah apa, Belitung, Timur. Masing-masing tuh punya sentral unggulan dan ini harus di bawah komando gubernur. Nah, tugas kita di Senayan, di DPR ini bagaimana memformulasikan dari sisi pendanaannya, dari sini dana bagi hasilnya nanti dapat dan segala macam. Supaya apa? Korelasinya ke situ. Nah, kalau kita firm, oke, bagaimana kita punya pariwisata dengan orientasi ya. Memang kalau kita ini paling strategis ya, karena ke Singapura pun kalau kita punya akses lebih cepat kok gitu ya. Kita punya bandara internasional Tanjung Pandan yang sekarang mungkin lagi istirahat ya, belum bisa melayani untuk yang keluar lagi. Nah, kenapa kita enggak kita langsung bedah saja masing-masing kontribusi dari 3 bukan 2 ya. Sektor tambangnya apa, pertaniannya apa, kemudian tadi pariwisatanya. Nah, pariwisata laut ini kan ikan di bubble ini kan lebih hebatnya itu beda dengan ikan di Jakarta ya. Karena mungkin di Jakarta di situ ada banyak tumpahan-tumpahan minyak, di kita kan mineral. Ini sebenarnya salah satu solusi yang kita bangun gitu kan. Sehingga yuk jangan cuma lari ke timur. Kalau mau wisata ya nggak jauh dari Bali, Lombok ke sana. Kok rasa-rasanya Sumatera ini belum dikenal sebagai wisata lautnya ya. Nah, artinya ini menjadi mudah-mudahan ke depan atau juga gubernur sekarang ya PJ bisa juga menginisiasi ya. Sudah saatnya zonasi yang sudah tentukan tadi, undang para bupati, wali kota, kemudian melibatkan kami dari sisi nanti untuk kesenayannya, supaya apa? Yang sudah dicanangkan, kan kita nggak mulai dari nol nih, yang sudah dicanangkan ini, sehingga orang akan berlomba-lomba. The real Sumatera adalah bubble, misalnya kayak gitu. Artinya sinergi ya. Iya betul Pastinya lah. kita harus Ya. sinergi. Iya. Baik. Terima kasih Kak Iman. Kalau Bung Edi? Timah dan pariwisata ini kan anugerah Tuhan yang memang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya. Karena itu dua-duanya harus didayagunakan, bukan dipertentangkan. Pak Bambang, beliau juga adalah ketua perhimpunan hotel restoran. Beliau juga adalah bagian dari industri pariwisata yang sudah dikelola sejak lama. Ketika Babel belum menjadi daerah wisata juga, beliau sudah berkecimpung di bidang itu. Karena itu concern ke pariwisata tentu juga menjadi bagian dari concern beliau. Kita semua sadar, semua kita sudah sering ucapkan, timah itu kan bagian dari ekonomi yang akan tergantikan suatu waktu. Karena barang ini pasti habis ditambang gitu kan kira-kira. Walaupun kita belum tahu kapan habisnya gitu. Tetapi pariwisata ini juga harus menjadi denyut nadi Bangka Belitung. Memang pada saat ini yang disayangkan concern pemerintah kita itu ke pariwisata hanya sebatas slogan. Anggaran yang digelontorkan untuk pariwisata itu tidak pernah nambah-nambah. Bahkan lebih kecil dari anggaran di institusi yang lain seperti itu dan untuk urusan pariwisatanya. Padahal kita ingin menjadikan pariwisata itu roda penggerak ekonomi, salah satu penggerak ekonomi Bangka Belitung. Karena itu memang ini tentu menjadi perhatian dari Golkar, keinginan Golkar agar pemerintah memberi ruang yang lebih besar, memberi anggaran yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengembangan pariwisata, khususnya ekonomi kreatif. Karena pariwisata dengan ekonomi kreatif ini kan sesuatu hal yang selalu berdampingan ya. Bagaikan keping mata uang logam gitu kan. Dua sisi yang tidak terpisahkan. Tidak mungkin ada pariwisata kalau tidak ada ekonomi kreatif yang jalan gitu. Karena di pariwisata itu kan jelas something to see, ada yang dilihat, tapi ada juga something to do-nya, something to buy, dan itu bagian dari ekonomi kreatif yang harus jalan. Nah, harapan kita ya Golkar juga berkeinginan agar pemerintah lebih mendorong itu masyarakat membangun ekonomi kreatif yang lebih luas kepada masyarakat yang ada di Bangka dan Belitung, khususnya kepada generasi muda, sehingga itu bisa tersebar dan ekonomi juga bisa semakin meningkat gitu. Timah harus terus jalan dengan sisi yang lainnya.
Bahkan Pak Bambang termasuk yang sangat gencar menentang penghentian ekspor timah, karena kita tahu ekonomi masyarakat kita kan sangat tergantung dari pertambangan timah. Pada saat ini sumbangan ekonomi dari pertambangan timah itu lebih dari 50%. Jadi kalau itu suddenly diberhentikan secara tiba-tiba, maka tentu ekonomi Bangka Belitung juga kan akan goyah. Karena itu harus ada upaya yang jelas dari pemerintah agar menjaga kelangsungan ekonomi Bangka Belitung ini. Bukan persoalan secara nasional saja. Kalau secara nasional timah diberhentikan tidak ada gangguannya di nasional, tapi di Bangka Belitung, nah itu yang harus kita jaga. Jadi dua-duanya harus tetap memberi kemanfaatan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Karena itu dua-duanya harus berjalan gitu. Harus didukung, berjalan gitu. beriringan, Tetap, harus ya. berdampingan ya. Bisa ya. Bisa. Baik, terima kasih Bung Edi untuk informasinya. Dan Bung Rizky, bagaimana Anda melihatnya Bung Rizky? Kalau berbicara timah ini mungkin semua orang itu sama ya. Ada yang sama, ada yang berbeda pikiran. Cuma saya di sini terkait dengan kebermanfaatan timah. Kebermanfaatan timah, kita bukan berbicara timah tambang ilegal dan sebagainya. Tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana peran wakil kita ini untuk memperjuangkan, bukan memperjuangkan PT Timah dalam hal ini sudah berapa tahun terkait dengan royalti. Kemarin juga sempat disampaikan di media dan sebagainya bahwa Pak Rudianto Tjen itu memperjuangkan royalti timah dari 3% ke 10%. Artinya di sini ada keberpihakan. Bagaimanapun timah itu diambil dari Bangka Belitung dan di luar negeri. Tapi kalau kita berbicara timah yang tadi mungkin terlalu melebar ya, kita berbicara tambang ilegal dan sebagainya. Timah itu bukan di stop sebetulnya, bukan di stop, tetapi sedang diatur regulasinya. Saya rasa pemerintah, entah itu daerah dan sebagainya, ya sedang berpikir keras bagaimana cara mengelola tambang ini agar menjadi legal. Yang selama ini kan kalau kita legal itu kan kita tahu alurnya. Masuk ke PT Timah mengelola uang itu menjadi royalti kepada pemerintah daerah membangun. Dan ada pula CSR yang bisa dimanfaatkan. Saya bukan berpihakan kemana-mana, tapi kita harus berpikir secara logis bagaimana cara membangun Bangka Belitung ini. Meskipun dari sektor timah, sektor pertambangan, tetapi tanpa melupakan sektor-sektor yang lain. Ada pariwisata, perkebunan, ada sektor-sektor lain lah. Sekarang banyak tambak udang dan sebagainya, ada sektor lain. Tetapi timah ini anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada Bangka Belitung. Artinya ini harus kita manfaatkan, tetapi tidak semerta-merta kita memanfaatkan dengan menghancurkan. Betul, saya setuju kalau kita berbicara timah, bagaimana caranya dari timah ini ada kebermanfaatannya untuk masyarakat. Nah, yang dilakukan oleh Pak Rudianto Tjen adalah bagaimana memperjuangkan royalti dari PT Timah dari 3% menuju ke 10%. Agar apa? Agar masyarakat pun ikut merasakan. Yang tidak nambang nih bisa merasakan dari royalti PT Timah. PT Timah sudah sekian lama di sini. Tetapi kita harus membuat masyarakat di perkotaan, di daerah yang perkebunan merasakan juga dari royalti itu, dari royalti PT Timah. Nah, yang bekerjanya di tambang-tambang ini bukannya di stop sebetulnya, tetapi diatur regulasinya bagaimana menciptakan misalkan ada tambang rakyat dan sebagainya, itu sedang diatur regulasinya agar apa? Selama ini kan di IUP Timah itu kita kalau nambang tuh pontonnya 200 juta, 300 juta, ya mahal. Kalau masyarakat kecil itu nambang nggak mungkin ya Bang, bisa beli ponton sampai 200 juta. Nah, bagaimana caranya sekarang PT Timah bersama pemerintah itu kami melihat bahwa mereka mengatur regulasi ini tempatnya legal, yang memiliki IUP, alat-alat yang sederhana kayak misalkan kita ada dengar tuh TI Sebu ya, Pak, TU Suntik, TI apa, itu bisa nambang secara legal. Artinya masyarakat kelasnya perekonomiannya tidak terlalu baik, yang bisa cuma beli alat 5 juta, 7 juta tuh bisa bekerja dengan tenang, nggak diuber-uber lagi. Kalau yang terjadi selama ini ya ada sungai milik siapa misalkan ditambang orang, itu kan merusak. Karena kalau kita sudah serahkan ke PT Timah, pasca tambangnya pun harus mereka pikirkan. Karena kan untuk memiliki IUP itu harus ada perencanaan. Setelah tambang selama 10 tahun
di lokasi tersebut apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Artinya ada feedback. Setelah kita nambang, apa feedbacknya? Nah, itu yang harus diatur regulasinya. Tetapi dalam hal ini, ya saya rasa Pak Rudi sudah memperjuangkan hal itu dengan tadi untuk menaikkan royalti PT Timah. Jadi overall secara keseluruhan merah, kuning, biru sepakat ya bahwa pertambangan dan pariwisata itu yang diperlukan adalah penataannya. Itu penataan, karena memang banyak hajat hidup orang banyak yang masih bergantung pada dua sektor ini sendiri. Ya sepakat itu untuk itu ya teman-teman ya semuanya. Baik pemirsa Bang Kapos, jangan kemana-mana karena kita akan kembali tetap istirahat di termin yang ketiga. Nanti ada game kecil buat mereka bertiga yang ada di sini. Tetap di Dialog Ruang Tengah. Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pangkal Pinang, Ruslan mengatakan, setidaknya terdapat sebanyak 615 orang pantarlih yang dilantik sekota Pangkal Pinang. Nantinya mereka akan disebar ke setiap tempat pemungutan suara atau TPS di 7 kecamatan dan 42 kelurahan di daerah Kota Pangkal Pinang. Tugas pantarlih adalah melakukan coklit daftar pemilih yang nantinya akan menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, jadi kita ke rumah-rumah untuk coklit pemilih, data pemilih itu datanya udah ada dari KPU. Jadi kita hanya tinggal coklit aja. Suka dukanya itu apabila kita ke rumah warga, kita tidak menemukan orangnya. Jadi kita sulit untuk mendapatkan data pemilih. Nah, sedangkan untuk sukanya kita memang udah terbiasa menghadapi ini masalah setiap ada pemilu kita terlibat di penyelenggara itu pantarlih ya, yaitu petugas Pola kerja pantarlih adalah door to door atau mendatangi langsung setiap rumah dalam satu TPS. Penerapan e-coklit dalam pemutahiran data pemilih dinilai lebih efektif dari sisi proses kerja dan efisien dari sisi biaya. Pada pemilu sebelumnya, panitia pendaftaran pemilih atau pantarlih melakukan verifikasi ke setiap rumah yang seringkali terjadi masalah teknis administrasi, seperti menulis ulang nama dan angka. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pangkal Pinang saat ini melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih yang dilakukan mulai dari 12 Februari sampai 14 Maret 2023 untuk pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Jadi kertas ini bukan untuk nyoblos, bukti itu sudah terdaftar untuk pemilih presiden tahun 2024. Jadi pencoblosan ini masih berlangsung tahun depan. Jadi ini udah simpan kalau pajak jangan hilang. Tapi kalau hilang tidak masalah karena tanda bukti kita nyoblos bukan hilang. Nah, otomatis jadi satunya masuk di TPS berapa kan? TPS 9, sedangkan satu masuk TPS 8. Ini datanya kan ada kurang ini kan. Jadi tidak harus jadi 7 dia. Maafkan Bu, Pak. Kami dari kelurahan. Maaf, Pak. Cium tangan mereka. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi Bu, ada orang berapa Bu di rumah Bu? Orang dua. Orang dua. Oh. Lah siap Bu nak milih Siap. tahun depan? Siap, Pak. Oh, siap. Mantap pokok. Oh, Pilih saja yang terbaik. siap. Baik, terima kasih pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada. Masih setia bersama kami di Dialog Ruang Tengah hari ini. Dan ini adalah termin yang ketiga, termin terakhir hari ini. Seperti janji saya di awal, akan ada game ringan, quick answer yang saya tujukan untuk tiga-tiganya. Kebetulan pertanyaannya sama semua. Jadi, tapi urutan jawabnya, nggak boleh berbarengan ya, harus tanya pertanyaan. Dan saya mau kasih kesempatan kepada yang lebih muda dulu. Yang aku lebih muda, walaupun dia memang lebih muda. Kelihatan sih. Ya, beliau lebih muda, saya sedikit lah, lebih tua dikit lah saya. Baik, Bung Rizky, Bang Edi, dan Kaiman, ini ada 5 pertanyaan ya. 4, tapi yang terakhir itu, yang kelima itu sebenarnya bukan pertanyaan ini, tapi one word untuk masing-masing partai, satu kata untuk partai. Dan kita mulai dari Bung Rizky dulu.
Oke, siap? Oke. Baik, Bung Rizky. Target 2024, partai menang atau calon menang? Partai menang. Selanjutnya partai politik uang atau uang? Uang politik. Kesejahteraan partai politik atau kesejahteraan masyarakat? Kesejahteraan masyarakat harusnya. Kekuasaan untuk sejahterakan rakyat atau suara rakyat untuk kekuasaan? Suara rakyat untuk kekuasaan. Baik, satu kata untuk PDI Perjuangan. Menang. Asik, tepuk tangan dulu. Itu dia. Baik. Satu kata untuk PDI Perjuangan. Menang. Menang. Itu yang lebih benar. Baik, kita ke Bung Edi. Bung Edi, target 2024 partai menang atau calon menang? Partai yang menang. Politik uang atau uang politik? Uang politik. Kesejahteraan partai politik atau kesejahteraan masyarakat? Kesejahteraan untuk masyarakat. Kekuasaan untuk sejahterakan rakyat atau suara rakyat untuk kekuasaan? Kekuasaan itu direbut untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, satu kata untuk Golkar. Mari Bung rebut kembali. Oh, satu kata untuk Waduh, Golkar. satu kata ini susah ya. Menang. Jangan kata lain. Baik, terima kasih Bung Edi. Kemudian Kak Iman, target 2024 partai menang atau calon menang? Partai yang menang. Politik uang atau uang politik? Uang politik. Kesejahteraan partai politik atau kesejahteraan masyarakat? Kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan untuk sejahterakan rakyat atau suara rakyat untuk kekuasaan? Kekuasaan untuk dikembalikan untuk para rakyat. Satu kata untuk Nasdem. Menang banget. Satu Satu kata menang banget. Karena nyambung nggak pakai spasi, menang banget. Oke, terima kasih. Baik. Baik, pemirsa Bang Kapos, itu tadi game singkat kita untuk hari ini, dan di penghujung acara ini kita pengen masing-masing untuk closing statement apapun itu. Kita mulai lagi dari yang paling tua ya, ke Kak Iman lagi berarti. Kak Iman, closing statementnya untuk Nasdem, dan tentunya kita sesuai tema kita hari ini, bagaimana Nasdem mempertahankan kursi Senayan di 2024. Ya, sesuai saran dari Ketua Umum kami, pemilu adalah sebuah pesta demokrasi. Pesta itu identik dengan kebahagiaan. Nasdem mendambakan sebuah kemenangan dengan proses yang sangat elegan, sangat cerdas, dan prosesnya kita nikmatin. Apalah sebuah kemenangan kalau prosesnya kita tidak menikmati. Dan lagi-lagi Nasdem sekarang sedang menjawab, apa sih faedahnya Nasdem buat masyarakat? Ketika masyarakat yang terlalu luas tidak bisa terjangkau, apa sih faedahnya Nasdem buat pengurus, buat kader, dan segala macam. Jadi pada akhirnya Nasdem sekarang sedang berjuang untuk mengembalikan, membuktikan bahwa Nasdem berfaedah untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat Bangka Belitung. Baik, Terima kasih. Terima kasih Kak Iman. Baik, selanjutnya kita dengarkan dulu closing statementnya dari Bang Edi. Silakan Bang Edi. Para pemirsa yang budiman, tagline Golkar itu suara rakyat adalah suara Golkar. Karena itu bagi Golkar memperjuangkan aspirasi rakyat adalah hal yang utama. Jadi tujuan hadirnya Partai Golkar tentu untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Mudah-mudahan dalam pemilu 2024 yang akan kita hadapi bersama ini, suasana dapat berlangsung dengan baik, dengan gembira. Golkar tetap mengharapkan pemilunya berlangsung secara terbuka, sehingga masyarakat juga bisa memilih wakil yang dikehendaki secara langsung, bukan sekedar memilih partai. Ya, dengan demikian juga masyarakat bisa menentukan aspirasinya kepada siapa yang akan dititipkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Edi. Dan yang terakhir nih, lagi-lagi buat yang paling muda, closing statement. Bagi masyarakat Bangka Belitung, kami bukan hanya memberikan kata, tetapi kami sudah memberikan bukti. Jadi 2024 sangat merendahkan diri. Ayo kita sama-sama sukseskan pemilu 2024 dan coblos Partai Lambang Banteng. Hat-trick 2024. Merdeka. Baik pemirsa Bang Kapos, itu tadi bintang tamu saya, ada Bung Rizky, ada Bung Edi, kemudian ada Kak Iman. Semua sudah selesai ya dialog kita hari ini. 3 partai politik mempertahankan kursi DPR RI. Kita tidak tahu di tahun 2024 apakah tetap wajah-wajah lama atau nanti ada wajah-wajah baru. Tapi semuanya tergantung lagi karena pilihan ada pada Anda semua. Saya Edi, pamit undur diri dan jumpa lagi di dialog tentang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.